Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow video Instagram juga bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimorning.dj. Malam kali ini kita akan membahas bukan konspirasi ya, kayak udah capek gitu kan sama konspirasi. Kita refresh dulu otak kita, tapi bukan tentang hantu-hantuan, tapi ya agak ke kasus sih malam kali ini. Karena ada satu kasus yang menghebohkan, tapi menurut aku di konten Yukita Horror ini, kasus favorit aku tuh tetap yang ini. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton, itu seru banget. Gila banget. Seorang pria bernama Jerem Burdos memiliki kebiasaan aneh yang membuatnya menjadi pembunuh paling mengerikan. Itu adalah seorang pria yang berasal dari South Dakota, dan sejak kecil Jerome memiliki masalah mental sejak usia dini. Pada masa kecilnya, Jerome dan keluarganya berpindah-pindah beberapa kali hingga dia tumbuh menjadi seorang dewasa. Namun, ia menghabiskan waktu di Oregon, California, dan Dakota Selatan. Jadi tak usah berlama-lama karena ini emang seru banget. Let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Diketahui ia adalah anak termuda dari dua anak laki-laki, tetapi Burdos memiliki hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Hingga suatu ketika Jerome menemukan sepasang sepatu hak tinggi di tempat tongsokan ketika dia berusia 5 tahun. Hal itulah yang menandai awal daya tariknya pada alas kaki wanita. Dan suatu ketika ia juga ketahuan mengambil sepatu hak tinggi milik ibunya sendiri. Akhirnya Jerome yang memiliki hubungan tidak baik dengan ibunya dihajar karena hal itu. Ketika ia tumbuh, ia mengembangkan kehidupan fantasi gelap yang melibatkan kekerasan terhadap seorang wanita. Jerome Burdos mulai bertindak atas pikiran-pikirannya yang terganggu ini. Jerome memiliki kebiasaan menguntit sepatu hak tinggi wanita dan merampok sepatu mereka. Bahkan, dengan obsesinya ini, ia tak segan untuk bertindak kasar hanya karena menginginkan sepatu hak tinggi. Wow, menurut kalian gimana? Apa kalian kenal dengan Jerome Burdos ini atau kalian udah tahu beritanya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Jerome Burdos juga biasanya disebut sebagai Jerry Burdos. Kecintaan Jerry Burdos terhadap sepatu mulai pada usia 5 tahun setelah dia menyelamatkan sepasang sepatu hak tinggi dari sampah. Seiring bertambahnya usia, minatnya yang tidak biasa pada sepatu berkembang menjadi jimat yang ia puaskan dengan membobol rumah untuk mencuri sepatu dan pakaian dalam wanita. Pada saat dia remaja, dia menambahkan kekerasan pada pembendaharaannya dan mulai merobohkan gadis mencekik mereka sampai mereka pingsan, kemudian mencuri sepatu mereka. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke bangsal psikiatri Rumah Sakit Negara bagian Oregon setelah ia mengaku menggendong seorang gadis di titik pisau di sebuah lubang yang dia gali di sisi bukit dengan tujuan memperbudaknya untuk melakukan hubungan seksual. Di sana, dia memaksanya untuk berpose bugil saat dia berfoto. Burdos dibebaskan dari rumah sakit setelah 9 bulan, meskipun jelas dia telah mengembangkan kebutuhan untuk memerankan fantasi kekerasannya terhadap seorang wanita. Menurut catatan rumah sakitnya, kekerasannya terhadap wanita berkembang dari kebencian mendalam yang dia rasakan terhadap ibunya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia menyelesaikan sekolah menengah dan menjadi teknisi elektronik. Apakah dia menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan obsesinya selama beberapa tahun ke depan atau tidak terungkap, itu tidak diketahui sampai saat ini. Yang diketahui adalah dia menikah, pindah ke Portland, Oregon, dan dia dan istrinya juga memiliki 2 orang anak. Ibunya kemudian bergabung dengan keluarga itu di rumah pinggiran kota kecil mereka. Hubungan Burdos dengan istrinya mulai goyah setelah dia mendekatinya dengan mengenakan pakaian dalam wanita. Sampai saat itu, dia telah mengikuti kebiasaan kamar tidurnya yang aneh, termasuk permintaannya agar dia berjalan di sekitar rumah dengan keadaan telanjang. Ditolak oleh kurangnya pemahaman tentang kebutuhan untuk mengenakan pakaian dalam wanita, dia mundur ke bengkelnya yang terlarang untuk keluarga. Tidak lagi intim, keduanya tetap menikah meskipun istrinya menemukan foto-foto wanita telanjang dan payudara berbentuk aneh di antara barang-barang suaminya itu. Wow.
Ini juga gila banget sih. Itu payudara dibentuk kayak apa ya? Kalau menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Next. Antara 1968 dan 1969, wanita di dalam dan sekitar wilayah Portland mulai menghilang. Pada Januari 1968, Linda Clausen yang berusia 19 tahun bekerja sebagai penjual ensiklopedia dari pintu ke pintu. Kebetulan mengetuk pintu Budos. Dia kemudian mengaku membunuhnya, kemudian memotong kaki kirinya untuk digunakan sebagai model untuk koleksi sepatu curiannya. Korban berikutnya adalah Van Whitney yang berusia 23 tahun yang mobilnya mogok saat pulang dari perguruan tinggi pada November 1968. Budos kemudian mengaku mencekik Whitney di mobilnya, kemudian berhubungan seks dengan tubuhnya dan membawa jenazahnya kembali ke bengkel tempat ia melanjutkan aksinya. Melanggar tubuh selama beberapa hari, sementara itu tergantung dari pengait di langit-langit bengkelnya tersebut. Sebelum membuang tubuhnya, dia memotong payudara kanannya untuk membuat cetakan darinya dengan harapan bisa membuat pemberat kertas. Pada tanggal 27 Maret 1969, Karen Pinker yang berusia 19 tahun menghilang dari garasi parkir sebuah department store tempat dia bertemu dengan ibunya untuk makan siang. Budos kemudian mengaku memaksanya masuk ke mobilnya dengan todongan senjata. Kemudian membawanya ke bengkel tempat dia memperkosanya dan memaksanya mengenakan berbagai pakaian dalam wanita dan berpose untuk segera difoto. Dia kemudian membunuhnya dengan menggantungnya dari kait di langit-langitnya. Seperti korban-korban lainnya, dia menganiaya mayatnya, kemudian melepaskan kedua payudaranya dan membuang tubuhnya. Ada juga Linda Sally yang berusia 22 tahun menjadi korban Budos berikutnya, dan terakhir yang diketahui pada April 1969 dia menculiknya dari pusat pembelanjaan, membawanya ke rumahnya dan memperkosa dan kemudian mencekiknya sampai benar-benar mati. Seperti semua korbannya, dia membuang tubuhnya di danau terdekat. Kalau kalian jadi tetangganya Budos ini, kalian kira-kira bau nggak sih dengan mayat-mayat yang bergeletak di bengkelnya itu? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selama 2 tahun pembunuhan besar-besaran, Budos menyerang beberapa wanita lain yang berhasil melarikan diri. Petunjuk yang bisa mereka berikan kepada polisi akhirnya membawa mereka ke pintu Budos. Saat ditahan di markas polisi, Budos memberikan pengakuan rinci tentang 4 pembunuhan tersebut. Pencarian rumahnya memberi polisi bukti tambahan yang mereka butuhkan untuk menghukum Budos atas 3 dari 4 pembunuhan. Termasuk di dalam barang bukti tersebut adalah berbagai foto korban yang diambilnya dari koleksi pakaian dalam wanita, bagian mayat yang ditemukan di sebuah danau, beserta beberapa bagian tubuh korban yang disimpan di rumahnya. Dia dinyatakan bersalah dan diberi hukuman mati dan hukuman seumur hidup di dalam penjara. Pada tanggal 28 Maret di tahun 2006, Budos yang saat itu berusia 67 tahun ditemukan tewas di selnya di penjara negara bagian Oregon. Telah ditemukan bahwa dia tewas atau meninggal karena sebab alami, jadi meninggal gitu aja. Bagaimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itulah dia kasus Jerry Budos yang malam kali ini kita bahas. Semoga itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia ini. Menurut kalian, dari 4 korban yang tadi, mending yang digantung, dikaitkan atau dibuang ke danau? Kalau menurut kalian, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya konten horor lainnya, request nih, kalian bisa langsung saja kirim di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.